Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sagita, NIM 230903501081 dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang peramalan dan perencanaan keuangan, di mana pihak manajemen mengharapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan terus mengalami pertumbuhan seperti yang mereka inginkan dalam kegiatan usahanya. Pertumbuhan yang diinginkan, terutama pertumbuhan penjualan, diikuti dengan pertumbuhan laba yang sesuai atau melebihi target yang ditetapkan. Dampak dari kedua pertumbuhan ini akan pula memberikan pertumbuhan bagi aktiva atau harta perusahaan. Kedua dampak ini memang saling membutuhkan dan saling mendukung. Karena untuk memperoleh pertumbuhan seperti yang diinginkan haruslah didukung dengan aktiva yang memadai, terutama aktiva lancar dan aktiva tetap. Bagi perusahaan yang ingin terus bertumbuh, tentu saja diikuti dengan tambahan investasi yang di berbagai bidang. Investasi memerlukan modal untuk tambahan kas, untuk investasi dalam piutang, sediaan ataupun aktiva tetap. Tambahan modal ini akan mengakibatkan adanya kewajiban untuk membayar kembali dengan disertai imbalan jasa yang baru disediakan bagi pemilik modal. Setiap keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan maka haruslah diikuti dan dimulai dengan perencanaan yang matang serta kerja keras untuk merealisasinya. Dalam perencanaan akan disusun hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depan. Perencanaan yang menghasilkan rencana yang merupakan pedoman bagi manajemen untuk melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, setiap periode manajemen akan menyusun berbagai rencana yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan ke depan. Penyusunan rencana didasarkan pertimbangan berbagai faktor yang akan memengaruhinya seperti hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya, baik kendala atau hambatan yang dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang. Faktor utama yang perlu direncanakan adalah jumlah penjualan yang diinginkan manajemen yang akan datang. Artinya, manajemen harus menargetkan berapa besar jumlah penjualan yang diharapkan. Penentuan target pada akhirnya tentu saja berdampak terhadap penyediaan uang kas, piutang, sediaan, pinjaman, atau penyediaan investasi dalam alat-alat produksi. Hal ini dikarenakan faktor penjualan berpengaruh besar terhadap faktor yang disebutkan di atas. Misalnya, apabila penjualan ditentukan besar, maka diperlukan kapasitas produksi yang lebih besar untuk mendukungnya. Dan hal ini juga berkaitan dengan dukungan sejumlah dana yang harus disediakan. Ketersediaan dana dalam bentuk uang tunai sangat penting. Namun apabila tidak mencukupi, tentu saja diperlukan dari sumber lainnya seperti pinjaman dari lembaga keuangan. Di samping itu, untuk mendukung penjualan diperlukan biaya untuk membeli bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya. Tugas-tugas ini biasanya diemban oleh manajer keuangan untuk segera menyediakannya. Seorang manajer keuangan sebelumnya merencanakan beberapa target penjualan yang diinginkan perlu mempertimbangkan faktor di atas. Kemudian, penentuan target penjualan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi perlu diramalkan lebih dahulu beberapa jumlah penjualan yang paling baik bagi perusahaan untuk ke depan. Dalam meramalkan jumlah penjualan perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan agar jangan sampai penjualan yang sudah ditargetkan tidak mencapai sasaran. Dalam praktiknya, bahwa sebelum perencanaan dibuat, maka para manajer beserta segenap unsur pemimpin yang ada harus terlebih dahulu meramalkan bagaimana situasi dan kondisi ke depan. Misalnya, kondisi 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Dan tak lupa dengan memperhatikan kondisi yang lalu dan sekarang ini. Kondisi yang dimaksud adalah peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul. Juga harus dipertimbangkan ke depannya intent perusahaan dengan memperhatikan kekuatan yang dimiliki serta kelemahan yang ada. Kemudian, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan segera mengatasi setiap kelemahannya. Di samping itu, ciptaan peluang dan hadapi setiap ancaman yang bakal datang sehingga target yang ditetapkan tercapai. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa hubungan antara permainan penjualan dengan perencanaan keuangan sangatlah erat dengan saling mendukung satu sama lain. Perencanaan tanpa peramalan
akan mengakibatkan kurang tepat dalam mencapai sasarannya. Setelah kita mampu menghasilkan beberapa ramalan yang akan datang, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rencana yang berkaitan dengan hasil ramalan untuk penjualan. Rencana disusun dengan menyediakan berbagai hal guna untuk mendukung rencana tersebut. Misalnya beberapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumber dananya. Hal-hal apa saja yang diperlukan dipersiapkan, misalnya penambahan investasi aktiva tetap. Adapun pengertian peramalan, peramalan diartikan bagaimana memperkirakan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Memperkirakan artinya menetapkan hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dasar untuk memperkirakan kondisi tersebut dapat kita gunakan data masa lalu. Makin banyak data masa lalu akan makin baik, dan faktor yang memengaruhi di masa yang akan datang. Kegunaan data masa lalu dapat menggambarkan tren masa lalu. Misalnya tren penjualan 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Berdasarkan kecenderungan ini, kita dapat melihat penyebab mengapa penjualan meningkat, tetap atau turun. Alhasil, berdasarkan data dan informasi masa lalu ini, kita dapat meramalkan bagaimana tren penjualan ke depan, termasuk berdasarkan pendapat para ahli-ahli ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, manajemen dapat meramalkan bahwa akan terjadi tingkat pertumbuhan penjualan misalnya sebesar 40% untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan peramalan, pimpinan juga perusahaan harus mempertimbangkan berbagai strategi yang akan digunakan. Salah satunya adalah strategi harga, karena bagaimanapun harga memainkan peran yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Kemudian, strategi promosi juga harus memperoleh perhatian yang cukup besar. Hasil peramalan tidak dapat dikatakan pasti atau tepat. Hanya saja manajemen berharap bahwa hasil ramalan tidak jauh berbeda dengan ramalan yang telah dilakukan. Akan sangat berbahaya jika ternyata hasil ramalan meleset jauh dari hasil peramalan, karena akan menyebabkan kerugian yang cukup besar akibat barang yang tidak mampu diserap oleh konsumen dengan berbagai sebab. Demikian pula bila pertumbuhan ternyata lebih tinggi dari hasil ramalan yang mengakibatkan masuknya pesaing untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, sebelum meramal, sebaiknya kondisi data dan informasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang haruslah benar-benar dapat dipercaya. Dalam melakukan peramalan, kondisi ini dapat dijadikan alat untuk melakukan peramalan. Apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dengan asumsi-asumsi tertentu. Hal ini perlu dilakukan mengingat di masa yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian. Ketidakpastian apa yang terjadi di masa yang akan datang perlu diperhitungkan secara matang. Dalam praktiknya, ketidakpastian yang akan datang meliputi hal-hal yang pertama, ketidakpastian ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perubahan harga atau inflasi, kekuatan daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, atau faktor lainnya. Yang kedua, ketidakpastian politik terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama yang memiliki hubungan langsung dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ketidakpastian sosial dan budaya yang berkaitan dengan pergeseran selera, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan alam, baik pergeseran penduduk, kelangkaan bahan baku, atau faktor bencana alam. Ketidakpastian yang kelima adalah pesaing yang baik dalam negeri maupun masuknya produk dari mancanegara dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Yang keenam adalah ketidakpastian berkelanjutan kepemimpinan perusahaan ke depan akibat pergantian atau pengunduran diri akibat berbagai sebab dan lainnya. Dalam praktiknya hampir dipastikan tidak ada hasil ramalan yang tepat 100% atau berhasil. Namun, paling tidak, dengan melakukan peramalan yang baik, dengan mengidentifikasikan hal-hal yang akan terjadi ke depan, faktor risiko kegagalan dapat diminimalisir.
Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan jenis peramalan. Hal ini tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya. Jenis-jenis peramalan dimaksud antara lain: yang pertama, jika dilihat dari segi penyusunannya, peramalan subjektif merupakan peramalan yang didasarkan Yang pertama, jika dilihat dari segi penyusunannya, terdapat dua peramalan. Yang pertama, peramalan subjektif merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar perasaan atau feeling dari seseorang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan dan pengalaman masa lalu orang yang menyusun sangat menentukan hasil ramalan. Yang kedua adalah peramalan objektif, merupakan peramalan yang didasarkan atas data dan informasi yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Data yang digunakan biasanya data masa lalu untuk beberapa periode. Yang kedua, jika dilihat dari segi sifat ramalannya, yang pertama, peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data kualitatif, dan biasanya peramalan ini didasarkan kepada hasil penyelidikan sebelumnya. Yang kedua adalah peramalan kuantitatif, merupakan peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif masa lalu dalam bentuk angka-angka. Bentuk yang ketiga adalah jika dilihat dari segala jangka waktu. Ada 3 peramalan. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah peramalan jangka menengah, merupakan peramalan yang didasarkan pada rentang waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah peramalan jangka panjang, merupakan peramalan yang didasarkan pada kurun waktu lebih dari 3 tahun. Ada pun langkah-langkah dari peramalan. Agar peramalan dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka haruslah mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam peramalan. Dengan mengikuti setiap langkah yang telah ditetapkan, paling tidak dapat menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga hasil ramalan tidak perlu diragukan. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam proses melakukan ramalan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Data yang dikumpulkan merupakan data masa lalu atau masa lampau. Hendaknya data yang dikumpulkan selengkap mungkin untuk beberapa periode. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder maksudnya data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti perusahaan, majalah, serta laporan lainnya. Adapun data primer diperoleh dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, atau dengan menyebarkan kuesioner. Yang kedua yaitu mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data. Dengan demikian akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan kita untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Yang ketiga yaitu menentukan metode peramalan. Setelah data ditabulasi, haruslah kita menentukan metode ramalan yang cocok untuk data tersebut. Terdapat banyak metode peramalan. Masing-masing metode akan memberikan hasil yang berbeda. Peramalan yang diinginkan adalah dengan menggunakan metode yang paling tepat. Artinya, hasil yang akan diperoleh tidak jauh berbeda dengan kenyataannya, atau metode yang akan memberikan penyimpang kecil. Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketetapan dari kemudahan penggunaannya. Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya. Yang keempat yaitu memproyeksikan data. Seperti diketahui bahwa akan ada perubahan di masa yang akan datang seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, atau perubahan kemasyarakatan lainnya. Perubahan ini akan mengakibatkan tidak tepatnya hasil peramalan. Agar kita dapat meminimalkan penyimpangnya,
terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data pertimbangan faktor perubahan tersebut untuk beberapa periode. Yang kelima adalah mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Berkaitan dengan keuangan adalah jumlah dana yang harus disediakan dan kapan. Adapun model peramalan dan perencanaan keuangan, setiap orang atau lembaga selalu mengharapkan bahwa hasil ramalannya berhasil dan tidak meleset di masa yang akan datang. Agar hasil ramalan tersebut tepat, maka perlu dilakukan model peramalan yang sesuai dengan kebutuhan. Model-model terkait teknik peramalan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penggunaan model ini tergantung dari kebutuhan dan keinginan manajemen perusahaan. Paling tidak, terdapat dua model yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan. Yang pertama adalah metode presentasi penjualan, yang kedua adalah metode regresi. Metode presentasi penjualan merupakan metode ramalan yang melihat kebutuhan permodalan. Caranya dengan melihat presentasi penjualan tahunan pada setiap pos dalam neraca. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ramalan penjualan merupakan prediksi penjualan perusahaan pada suatu periode tertentu. Peramalan penjualan ini biasanya didasarkan pada peramalan eksternal, internal, dan kombinasi dari kedua ramalan di atas. Peramalan eksternal yang didasarkan pada GNP, data statik, survei, faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Adapun peramalan internal didasarkan pada sifat dari produk yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh untuk meramalkan beberapa tambahan modal yang harus dipenuhi untuk penjualan tertentu. Berikutnya ada laporan keuangan performa. Laporan keuangan performa merupakan proyeksi neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan pada akhir periode ramalan. Alat sederhana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan performa perusahaan dapat dilakukan dengan yang pertama itu dengan cara metode presentasi penjualan, yaitu dengan mencari semua pos dalam laporan laba rugi dan neraca yang berubah sesuai dengan perubahan penjualan. Yang kedua ada pendekatan pertimbangan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam praktiknya, setiap metode memiliki beberapa kelemahan, dan kelemahan dari metode ini adalah yang pertama ada asumsi bahwa kondisi keuangan masa lalu merupakan indikator yang tepat untuk masa yang akan datang. Berikutnya ada asumsi bahwa beberapa pos seperti kas, piutang, dan sediaan besarnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Metode dilakukan atas dasar beberapa tanggapan bahwa tingkat penjualan sangat memengaruhi perubahan pos-pos dalam neraca seperti kas, piutang, sediaan, utang dagang, dan laba ditahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode presentase penjualan adalah yang pertama dapat membuat neraca performa yang meliputi item-item yang terpengaruh langsung oleh perubahan tingkat penjualan, sedangkan item yang tidak terpengaruh dibiarkan saja. Berikutnya ada mengendalikan persentase persen yang telah ditetapkan dengan proyeksi penjualan untuk menetapkan proyeksi item-item yang terpengaruh langsung. Kemudian bagi item-item yang tidak terpengaruh, angka-angkanya tetap sama, dipindahkan ke neraca proyeksi, melakukan perhitungan proyeksi ditahan, menjumlahkan neraca proyeksi dan melakukan perhitungan proyeksi laba ditahan, menjumlahkan neraca proyeksi dan menyeimbangkan aktiva dan pasifanya. Jika ada selisih berarti menunjukkan jumlah kebutuhan keuangannya. Nah, selanjutnya ada metode peramalan regresi. Metode regresi merupakan salah satu metode ramalan disusun atas dasar pola data masa lalu.
Penggunaannya, metode ini didasarkan kepada variabel yang ada, yang akan mengaruhi hasil peramalan. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel yang akan dicari, dependen variabel, dengan variabel yang menentukan, yaitu independen variabel. Dengan metode regresi, kita akan melakukan peramalan dengan melihat pola hubungan yang ada antara variabel yang dicari dengan variabel yang menentukan atau yang memengaruhinya. Hal-hal tersebut diperlukan diketahui sebelum kita melakukan peramalan dengan metode regresi adalah mengetahui terlebih dahulu kondisi-kondisi seperti adanya informasi masa lalu. Informasi yang ada dapat dibuat dalam bentuk data atau dikualifikasikan. Berikutnya, diasumsikan bahwa pola data yang ada dari data masa lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa jenis data yang ditemui di lapangan, namun hal yang ini disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Adapun jenis-jenis data yang ada di lapangan sebagai berikut. Yang pertama adalah data musiman, yaitu seasonal, merupakan data yang dipengaruhi oleh musim dalam satu periode, seperti data harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya yaitu untuk produk minuman atau obat-obatan. Berikutnya ada horizontal, merupakan data di mana dalam satu produk dalam satu periode jumlah penjualannya konstan, atau dengan kata lain tidak naik dan tidak turun. Berikutnya ada data siklus, data yang dipengaruhi oleh inflasi atau fluktuasi ekonomi jangka panjang yang berkaitan dengan siklus usaha. Sebagai contoh, penjualan mobil, peralatan bengkel, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada data tren. Dalam hal ini, jika ada data yang diobservasi terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup mencolok dalam jangka panjang, pola ini dapat dilihat dari penjualan produk dari banyak perusahaan. Ada dua pendekatan untuk melakukan peramalan dengan menggunakan analisis deret waktu dengan metode regresi sederhana, yaitu analisis deret waktu untuk regresi sederhana linear dan analisis deret waktu untuk regresi sederhana non-linear. Yang pertama, analisis deret waktu dengan regresi linear. Dalam analisis deret waktu ini adalah analisis pola hubungan yang dicari dengan satu variabel dan memengaruhinya, yaitu waktu. Adapun analisis deret waktu yang non-linear merupakan analisis hubungan antara variabel yang dicari dengan hanya satu memengaruhinya, yaitu variabel waktu. Untuk menjelaskan hubungan kedua metode ini, gunakan notasi matematis seperti Y sama dengan F dikali X, di mana Y adalah dependen variabel atau variabel yang dicari, dan X adalah independen variabel atau variabel yang memengaruhinya. Notasi regresi sederhana dengan menggunakan regresi linear atau garis lurus dapat digunakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dan seterusnya, di mana A dan B adalah merupakan parameter atau koefisiensi regresi yang harus dicari. Untuk mencari nilai A dapat digunakan dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y per N dikurang B sama dengan sigma X per N. Yang kedua ada analisis deret waktu dengan regresi nonlinear. Analisis deret waktu dengan regresi nonlinear merupakan regresi bukan garis lurus. Notasi regresi sederhana dengan menggunakan regresi linear dapat digunakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat, di mana Y sama dengan dependen variabel yang dicari dan X adalah independen variabel yang memengaruhinya, di mana A, B, dan C merupakan parameter koefisiensi regresi. Formula umumnya yang digunakan itu biasanya sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X ditambah C sigma X kuadrat, dan sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma X kuadrat ditambah C sigma X akar 3. Dan ada pula sigma X kuadrat Y
sama dengan A dikali sigma X kuadrat ditambah B sigma X kuadrat ditambah C sigma X pangkat 4. Baiklah, itulah tadi materi tentang peramalan dan perencanaan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.